Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Rahman, Stambuk A42120101 dari kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sumber daya alam dan lingkungannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati atau benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, kesebarannya, tujuannya, cara pengelolaan dan pemanfaatannya, sifatnya, potensinya, jenisnya, pembentukannya, nilai ekonomis atau nilai kegunaannya, bentuknya, Undang-Undang Republik Indonesia, serta berdasarkan Barlau. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya alam buatan, merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagai modal dasar, pembangunan sumber daya alam harus dimanfaatkan sepenuh-penuhnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak merusak, bahkan sebaliknya. Cara-cara yang dipergunakan harus dipilih yang dapat memelihara dan mengembangkan agar modal dasar tersebut makin besar manfaatnya untuk pembangunan lebih lanjut di masa mendatang. Alam pada dasarnya mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang. Oleh karena itu, perlindungan dan pengawetan alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati. Sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam non hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Sumber daya alam ialah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia. Misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, tanah, bahan tambang, angin, cahaya matahari, dan mikroba. Kemudian, klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini akan disajikan beberapa pergolongan sumber daya alam berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak habis. Kemudian berdasarkan potensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Dan yang ketiga, sumber daya alam ruang. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Sumber daya alam non hayati dan sumber daya alam hayati. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, pertanian dan perkebunan, dan yang ketiga, hewan, peternakan, dan perikanan. Kemudian sumber daya alam non hayati
dibagi menjadi 4. Yang pertama air, yang kedua angin, yang ketiga tanah, dan yang keempat hasil tambang. Kemudian prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Usaha pelestarian lingkungan sebenarnya telah dimulai sejak zaman dahulu. Misalnya bagaimana manusia untuk mendapatkan buruan dan tangkapan yang tak tentu hasilnya. Kadang suatu hari dapat banyak, tetapi di saat lain dapat sedikit. Untuk itu, kemudian manusia meninjakkan dan memelihara hewan dan tanaman serta menjaga dari kerusakan dan serangan dari hewan liar. Dengan melakukan usaha peternakan dan pertanian itu, manfaat lingkungan dapat diperbesar dan resiko lingkungan diperkecil, sehingga kemungkinan terpenuhinya kebutuhan dasarnya dapat lebih terjamin. Usaha manusia berupa peninjakan dan pemeliharaan tumbuhan dan hewan liar disebut domestikasi, dan usaha ini merupakan bentuk usaha awal pengelolaan dan pelestarian lingkungan dalam kebudayaan manusia. Kemudian pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas dengan cara yang beraneka pula. Namun demikian dapat kita kelompokkan menjadi pengelolaan lingkungan secara rutin, perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini, perencanaan perikanan dampak lingkungan, dan perencanaan perbaikan kerusakan lingkungan. Bentuk atau cara pelestarian lainnya dapat pula kita mengenalnya seperti cagar alam, cagar budaya, ataupun cagar biosfer, suaka alam, suaka marga satwa, tanam nasional, dan tanam hutan raya. Baik, itu saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga jaya.